Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lale Fadila Putri Aunida, nomor induk mahasiswa D1A 020270. Di sini saya akan menjelaskan bentuk negara dan susunan negara Indonesia. Sebelum memasuki ke bentuk negara, di sini saya akan menjelaskan pengertian negara. Negara merupakan sebuah terjemahan yang berasal dari kata asing state atau stad dari bahasa Belanda dan Jerman atau État dari Prancis. Sedangkan pengertian secara terminologi, negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Negara Indonesia terdiri dari banyak kepulauan, suku, adat, dan keyakinan. Bentuk negara Indonesia sendiri adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilihan Indonesia menjadi negara kesatuan didasarkan bukan hanya sekedar kepentingan atau sikap politik, melainkan juga didasarkan atas komitmen persatuan dan keadilan. Sekarang saya akan menjelaskan bentuk negara. Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan atau genzet tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negara atau peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, bentuk negara Indonesia sendiri adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut konstitusi, negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Istilah lain dari negara kesatuan adalah Eenheidsstaat. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan, dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Susunan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Susunan negara Indonesia yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebelum UUD 1945 diamandemen, kedudukan MPR berada lebih tinggi dari lembaga-lembaga tinggi lainnya. Namun, setelah UUD 1945 mengalami amandemen, kedudukan MPR disejajarkan dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya seperti DPR, MA, DPA, BPK, dan Presiden. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bunyi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum pernah sama sekali diamandemen, sehingga secara tidak langsung menjelaskan bahwa Indonesia sejak merdeka dan mempunyai undang-undang tahun 1945 merupakan negara kesatuan. Hal tersebut merupakan suatu hal yang diinginkan para pembangun negeri ini. Pemikiran mengenai negara kesatuan ini lahir karena memang kemerdekaan yang Indonesia dapatkan bukan hanya kerja keras serta usaha di suatu daerah,
Akan tetapi, merupakan kerja keras serta usaha masing-masing daerah di Indonesia yang bersatu padu melawan penjajah. Bahkan di Indonesia sering terdengar semboyan "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh". Hal inilah menunjukkan sekaligus menjelaskan bahwa Persatuan Negara Kesatuan merupakan salah satu hal yang melatar belakangi terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.